Shalom sahabat-sahabat, jumpa lagi bersama saya dalam channel Wartawan Injil ya. Sahabat-sahabat, pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang santai tentang Tritunggal atau Trinitas, The Doctrine of Trinity ya. Sebuah doktrin bidat yang muncul pada sekitar abad 234, Ji Samsu ya. Doktrin bidat yang bukan ajaran Yesus, bukan ajaran para rasul, dan juga bukan ajaran para nabi. Tapi yang belakangan sejak abad keempat gembar-gembor, mengaku-ngaku bahwa inilah ajaran yang benar. Bahkan dengan sangat kurang ajarnya, ya, guru-guru pengajar Trinitas mengklaim bahwa orang-orang yang tidak percaya Trinitas atau orang-orang yang non-Trinitas sebagai orang-orang yang bidat. Ya. Jadi dalam hal ini artinya guru-guru pengajar Trinitas ini sedang melakukan maling teriak maling. Bidat teriak bidat. Mereka yang bidat, mereka yang tidak sesuai kitab suci, tapi justru mereka menuduh orang-orang lain yang non-Trinitas sebagai bidat. Ya. Jadi memang kurang ajar sekali ini. Ini benar-benar ajaran sampah peradaban pagan ya, yang sudah merusak dunia. Maka tidak salah ketika banyak orang mengatakan bahwa Trinitas adalah salah satu hoax terbesar sepanjang zaman. Trinitas adalah suatu penipuan publik, pembohongan publik yang berlangsung gencar sekali sejak sekitar abad 4 ya, berkembang terus sampai sekarang. Tapi bersyukur puji Tuhan ya, di mana sudah banyak sekali gereja-gereja Kristen yang sudah meninggalkan doktrin Trinitas ya. Sebagian besar di antara mereka yang berani tegas meninggalkan Trinitas terang-terangan mengatakan bahwa Trinitas hanyalah sampah peradaban pagan. Mengapa layak disebut sampah peradaban pagan? Karena memang sesungguhnya Trinitas itu mengadopsi ya, atau sebuah infeksi dari paganisme. Ketika paganisme menginfeksi kekristenan sekitar abad 234, maka muncullah doktrin Tritunggal atau doktrin Trinitas di dalam gereja. Ya. Beberapa orang sering mengatakan ya, guru-guru Trinitas sering mengatakan bahwa Trinitas itu bukan politeis, Trinitas beda dengan politeis Yunani, Romawi atau paganisme ya. Sebenarnya itu hanya sebuah pembelaan dan silat kata atau silat lidah, pembohongan saja. Bahwasanya Trinitas jelas-jelas politeis ya. Mereka percaya adanya 3 pribadi Allah. Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus. Di mana ini bukan ajaran Alkitab. Dan kalau kita bandingkan dengan dewa-dewa Yunani, Romawi, Mesir ya, yang juga memiliki banyak dewa dan juga ada 3 dewa utama ya, sama dengan ajaran Trinitas. Seperti misalkan di Romawi ada dewa Jupiter, dewa Neptunus, Pluto ya, itu 3. Tiga-tiganya dewa ya, hakikatnya satu yaitu dewa, tapi pribadinya ada 3. Jupiter, Neptunus, Pluto ya, sama. Ya, ajaran Trinitas juga dalam gereja-gereja purba itu mengatakan bahwa Trinitas ini bukan 3 Allah. Allahnya cuma 1, tapi pribadinya 3. Jadi 3-tiganya Allah. Allah Bapa, Allah Anak atau Allah Yesus dan Allah Roh Kudus. Ya sama. Ya, Yunani juga 3-tiganya dewa. Zeus, Athena, Apollo, hakikatnya dewa semua, tapi pribadinya 3. Mesir juga gitu. Mesir itu Trinitas, dewanya juga ada, dewa utamanya ada 3. Isis, Horus, Osiris ya. Hakikatnya semua dewa, satu, hakikatnya itu satu, yaitu dewa, tapi pribadinya 3. Sama dengan Trinitas yang diajarkan oleh gereja-gereja yang tidak alkitabiah itu. Nah sahabat-sahabat, kalau kita bicara tentang gereja awal, kekristenan mula-mula di zaman Yesus dan para rasul, kita tentu ingat bahwa kekristenan awal adalah sangat bercorak Yudaisme, bercorak Yahudi. Artinya kekristenan awal bisa dikatakan sebagai Yudeo-Kristen ya. Karena semua murid-murid Yesus yang awal itu juga orang-orang Yahudi. Dan Yesus sendiri di dalam yang terekam oleh kitab Injil ya, dikatakan ketika Yesus di hadapan ahli Taurat, Yesus mengatakan bahwa Yahwa itu Allah kita, Yahwa itu Esa. Jadi Yesus menunjuk Allah atau Theos atau God-nya adalah Yahwa, yaitu sesembahan atau
logatnya bangsa Yahudi. Yesus tidak pernah mengajarkan konsep tentang adanya Allah yang baru, seperti yang diajarkan oleh pelopor-pelopor Trinitas di abad 2, 3, 4 ya. Nah, Yesus tegas mengajarkan bahwa Allah itu satu, tunggal. Ya. Satu hal yang harus kita pahami betul bahwa kekristenan mula-mula belum atau tidak memiliki kitab Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, surat-surat para rasul itu nggak ada semua ya, belum ditulis ya. Tetapi kekristenan mula-mula kitab sucinya adalah kitab Perjanjian Lama, ya, kitab-kitab Perjanjian Lama, kitab Taurat, Nefim, kitab para nabi ya, dan tulisan-tulisan suci lainnya. Nah, di mana di dalam kitab Ketuvim, Nefim, Taurah ya, Tanak ya, itu jelas mengabarkan tentang Allah yang tunggal, yaitu yang disebut sebagai Yahwa. Nah, Yahwa itulah yang di zaman Yesus oleh Yesus Kristus diperkenalkan sebagai Bapa. Ya. Maka di dalam direkam oleh Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 3, Yohanes menuliskan perkataan Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 menunjuk kepada Bapa sebagai the only true God, ya. Satu-satunya Allah yang benar, yang mengutus Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus sangat dikenal oleh para muridnya di abad pertama sebagai utusan atau Kristus atau orang yang diurapi, orang yang dipilih oleh satu-satunya Allah yang benar itu. Siapa satu-satunya Allah yang benar? Itulah yang disebut sebagai Yahwa atau Bapa. Ya. Jadi jelas di abad awal dan perkembangan kekristenan mula-mula Yudeo-Kristen tidak pernah ada konsep Trinitas, Allah yang satu kesatuan dalam 3 pribadi. Itu nggak pernah ada, ya. Tapi ketika kekristenan berkembang, kemudian terkontaminasi dengan budaya Romawi, budaya Yunani, budaya Mesir, budaya pagan ya. Pagan atau budaya yang orang yang tertutup dari kebenaran. Tertutup dari kebenaran juga bisa disebut sebagai kafir, tertutup. Maka kemudian disebut juga sebagai kafir ya. Budaya kafir, budaya pagan itu masuk mempengaruhi kekristenan. Maka mulai muncul konsep-konsep ya seperti paganisme. Memiliki 3 dewa. Dewanya hakikatnya satu, dewa semua, tapi pribadinya ada 3. Yunani ada Jupiter, Neptunus, Pluto ya. Yunani ada Zeus, Athena, Apollos ya. Mesir ada dewa Isis, Horus, Osiris ya, dan sebagainya. Ya, jadi budaya-budaya pagan itu ketika kekristenan diinfeksi oleh budaya-budaya itu, maka muncullah pemikir-pemikir yang ingin membuat kekristenan itu seperti paganisme. Dan jangan heran ketika di dalam Alkitab perintah untuk beribadah itu kan awalnya ibadahnya hari Sabtu, hari Sabat, hari ke-7 ya. Tapi kemudian muncul juga tradisi penyembahan dewa matahari, Sunday, sun matahari, day hari ya, maka jadi hari Minggu. Ya. Kemudian perayaan Paskah juga. Perayaan Paskah kemudian menjadi Ishtar ya. Ishtar tuh perayaan dewa Ishtar ya. Easter sekarang. Jadi terjadi tradisi-tradisi paganisme yang masuk dalam budaya gereja. Termasuk konsep tentang Allah atau dewanya juga ingin dirubah. Yang tadinya kekristenan mula-mula jelas percaya kepada satu Allah saja, yaitu Bapa. Sama seperti imannya Rasul Paulus. Rasul Paulus begitu jelas di dalam 13 suratnya mengatakan bahwa Allah yang dikabarkannya adalah the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ya. Allah dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Atau Allah dan Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Allah yang dikabarkan oleh Kristen mula-mula itu jelas tunggal, satu, bukan tritunggal. Sangat jelas, very clear.
Maka sekali lagi tidak salah jika hari ini banyak orang mengatakan bahwa Trinitas adalah salah satu hoax terbesar sepanjang zaman yang sempat sukses merusak atau mencemari kekristenan. Kekristenan menjadi kacau balau. Banyak orang tidak punya iman jadi seperti Yesus. Banyak orang tidak bisa mengenal satu-satunya Allah yang benar. Gara-gara Trinitas. Padahal Yesus bilang kunci hidup kekal. Ya, dalam Yohanes 17 ayat 1-3. Yesus berbicara tentang kunci hidup kekal. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Jadi kunci hidup kekal adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar. Yaitu di ayat 1-nya Yesus menunjuk kepada Bapa. Bapa oleh Yesus disebut sebagai Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, yang mengutus Yesus Kristus. Jadi kunci hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai utusan dari satu-satunya Allah yang benar. Tetapi doktrin Trinitas bukan hanya mengaburkan, tapi merusak pengenalan itu. Sehingga semua orang-orang yang sangat percaya dengan Trinitas tidak mungkin mengenal Yesus secara benar. Dan tidak bakal mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa. Karena Allah Trinitas akan dikenal sebagai Allah yang benar adalah Bapa, Putra, Roh Kudus, atau Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus, dan Allah Roh Kudus. Jadi mengenal Yesusnya jadi salah, mengenal Bapanya juga salah. Tritunggal jelas-jelas doktrin yang merusak pengenalan manusia terhadap satu-satunya Allah yang benar. Ya, jika di dalam surat Yakobus 2 ya, dikatakan bahwa iblis setan-setan pun percaya bahwa Allah itu satu. Allah itu one, God is one. Setan-setan aja percaya dan mereka gemetar dikatakan. Ya, dalam surat Yakobus dikatakan, setan-setan percaya Allah itu satu dan mereka gemetar. Sedangkan doktrin Tritunggal ini lebih parah dari ajaran setan. Ya. Setan aja tahu Allah itu satu. Tapi doktrin Tritunggal mengajarkan Allah itu 3 pribadi. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Maka dikatakan Tritunggal Trinitas adalah sampah dari peradaban purba paganisme. Dan sama sekali bukan kebenaran Alkitab. Ya, Trinitas jelas adalah hoax terbesar sepanjang zaman. Dan jika sampai hari ini masih ada teman-teman sahabat-sahabat yang menonton video ini yang mungkin masih mempercayai atau masih belum paham betul tentang doktrin Tritunggal, saran saya tinggalkan Tritunggal. Sebab Tritunggal adalah hasil daripada imajinasi, sampah-sampah hasil halusinasi, imajinasi dan delusi manusia purba yang sama sekali tidak kenal kebenaran kitab suci. Ya, Kristen mula-mula kitab sucinya adalah kitab perjanjian lama. Dan mereka semua paham betul bahwa Allah yang benar hanya satu tunggal, bukan Tritunggal. Ya, kekristenan mula-mula percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias, Yesus sungguh-sungguh Kristus, sungguh-sungguh orang yang diurapi oleh Allah, orang yang dipilih oleh Allah. Dan tidak pernah ada dalam khayalan mereka, tidak pernah ada dalam imajinasi mereka bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma mak gluduk jadi manusia. Tidak pernah. Ya. Tetapi konsep atau ajaran bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia, itu mulai berkembang sejak abad Jisamsu, ya, abad 2, 3, 4. Ya. Kemudian dengan sangat jahatnya, guru-guru pengajar Tritunggal memelintir fakta sejarah. Mereka mengatakan bahwa bapak-bapak gereja semua mengajarkan Tritunggal. Itu adalah kebohongan besar, penipuan, pembodohan publik. Sebab faktanya di zaman konsili gereja yang melahirkan doktrin Tritunggal itu, gereja tidak akur. Banyak pendapat-pendapat yang berbeda. Memang ada orang-orang yang percaya Tritunggal, kelompok Athanasius dan beberapa uskup-uskup di Romawi bagian barat. Tapi sejarah, buku-buku sejarah gereja
menjelaskan bahwa uskup-uskup Romawi bagian timur itu justru mendukung pemahaman bahwa Allah itu tunggal, bukan tritunggal. Salah satunya uskup Eusebius dan ribuan. Jadi pada zaman itu konon di Romawi itu terpecah menjadi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Nah, Romawi Barat banyak yang percaya Trinitas. Ada sekitar uskup pada zaman itu di Romawi Barat ada sekitar 800 uskup. Di Romawi Timur ada sekitar 1000 uskup. Nah, 1000 uskup di Romawi Timur ini lebih banyak yang percaya bahwa Allah itu tunggal. Termasuk salah satunya Eusebius. Jadi kalau dibilang bapak-bapak gereja mula-mula itu Tritunggal apa? Non-Tritunggal? Non-Tritunggal. Memang ada juga yang percaya Tritunggal. Tetapi bisa disebut bapak-bapak gereja ini bukan berarti satu golongan. Jadi gereja pada zaman itu pecah dalam dua pemahaman besar. Satu percaya Tritunggal, yang satu mengikuti meneruskan para rasul dan ajaran Yesus. Bahwa Allah itu tunggal, yaitu Bapa. Yesus memang luar biasa. Yesus memang sangat dahsyat. Tapi Yesus bukan Allah yang maha kuasa. Ya. Jadi adalah, sekali lagi saya tekankan, adalah bohong, penipuan publik yang terus dipertahankan sampai hari ini. Sampai zaman now. Ketika orang mengatakan Tritunggal adalah ajaran bapak-bapak gereja. Seolah-olah semua bapak gereja abad-abad awal itu mengajarkan Tritunggal. Padahal tidak. Karena faktanya begitu banyak bapak-bapak gereja yang menolak tegas Tritunggal. Sangat banyak bapak-bapak gereja yang menolak tegas Tritunggal. Ya, tapi apakah bapak gereja menolak Tritunggal atau menerima Tritunggal? Ya, itu bukan ukuran seorang Kristen. Siapapun kita yang mengaku Kristen, kita tidak boleh ikut apa kata bapak gereja. Karena kita bukan pengikut bapak gereja. Atau ikut kata pendeta, pastor. Kita bukan pengikut pendeta atau pastor. Kristen adalah berasal dari kata Kristus. Kristen sebutan bagi pengikut Kristus, bukan pengikut bapak gereja. Kristen adalah pengikut Kristus, bukan pengikut pastor. Kristen adalah pengikut Kristus, bukan pengikut pendeta. Kristen adalah pengikut Kristus, bukan pengikut sekolah tinggi teologi. Bukan. Kristen adalah pengikut Kristus. Dan Kristus yang tertulis di dalam kitab suci adalah Yesus, orang yang diurapi oleh Allah, utusan Allah, dan bukan Allah yang maha kuasa. Ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, buat Tritunggal, the doctrine of Trinity, hanyalah hoax terbesar sepanjang zaman. Loh, tapi kan pengikutnya banyak. Kan banyak orang yang percaya Trinitas. Sahabat-sahabat, Yesus menegaskan di dalam Injil tertulis bahwa jalan yang benar itu sempit dan sedikit. Sedikit dilalui orang dan sempit. Sedangkan jalan yang menuju kebinasaan itu lebar, luas, dan banyak orang yang mengikutinya. Jadi Yesus sangat jelas mengajarkan dan mengingatkan kita semua dalam Injil bahwa yang selamat itu yang minoritas. Ya, yang selamat itu yang sedikit. Jalan yang menuju kehidupan itu jalan sempit dan sedikit orang yang melaluinya. Jadi jangan bangga karena Trinitas pengikutnya banyak, Trinitas banyak dipercaya banyak orang. Justru itu membenarkan perkataan Yesus bahwa Trinitas, guru-guru pengajar Trinitas pasti berjalan dalam jalan kebinasaan. Mengapa? Karena pengikutnya banyak. Lebar dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, kata Yesus, ya. Dan sempit dan sedikit orang yang menuju kepada kehidupan. Jadi sudah sangat jelas, yang mayoritas itu pasti binasa. Dan yang minoritas, yang sedikit, itu yang akan menuju kepada kehidupan. Ya. Baik sahabat-sahabat, sekian dulu, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak buat yang menonton, mau mendengarkan, mau pay attention in this channel. Ya. Sekali lagi perlu saya sampaikan kawan-kawan sahabat-sahabat semua yang terkoneksi dengan media sosial YouTube ini. Channel Wartawan Injil adalah salah satu channel pekabaran Injil dari Indonesia yang bukan untuk cari duit,
bukan untuk monetisasi, mengumpulkan subscriber, nyari uang biar dapat penghasilan, bukan. Tapi channel ini tujuannya adalah untuk pewartaan Injil, ya. Sebab Injil ini warta gembira Injil, kabar baik Injil tidak bisa diukur keuntungannya atau tidak bisa dibandingkan dengan uang, harta, kekayaan dunia manapun. Ya, ini pekabaran Injil. Ini hubungannya dengan kehidupan kekal. Ya, bukan kaya, punya jabatan, nama baik, popularitas, harta materi, semelekete, tetek bengek dan sebagainya yang hanya bersifat duniawi dan sementara. Tapi pekabaran Injil yang kami sampaikan dalam channel Wartawan Injil ini terkait dengan kehidupan kekal, hidup kekal. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan popularitas, nama baik, harga diri, kekayaan, harta materi apapun juga. Ya, baik, sekali lagi terima kasih ya buat yang mau memperhatikan channel ini. Sampai jumpa di video-video yang lain. Haleluya. Terpujilah Yahweh, satu-satunya Allah yang benar, yang mengutus Yesus Kristus.